Selamat pagi, Shalom. Semangat, selamat pagi, Shalom. Kita bersukacita pada pagi hari ini dan kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kalau pagi ini kita masih kuat, kita masih ada sampai pagi ini, ya kita masih sehat, semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan kita juga bersyukur bahwa segala sesuatu yang kita nikmati pada pagi ini berasal daripada Tuhan. Terima kasih juga buat Ibu Asrama yang masih memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Langsung saja kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan ini bukan firman Tuhan yang baru lagi bagi kita, tapi kita percaya bahwa firman Tuhan selalu baru dalam setiap kehidupan kita. Kita akan baca secara bergantian. Nanti ayat pertama, ayat ganjil akan dibacakan oleh kaum pria, yang ayat yang genap akan dibacakan oleh kaum wanita. Dan sebelumnya, izinkan saya membaca perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang diberikan judulnya itu Zakheus. Oke, saya persilakan kepada kaum pria ayat yang ganjil dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus mendekati kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang-orang di situ, tetapi dia tidak berhasil melakukan pajak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu membajak pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segera turun, sebab hari ini aku harus menyembah Tuhan. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut menyatanya, ia menuntut orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperah seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada umat ini, karena orang ini bukan anak durhaka. Sama-sama dia yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Haleluya. Sungguh luar biasa firman Tuhan pada pagi ini, pada pagi hari ini yang sudah kita baca. Dan pada pagi ini saya memberikan tema hidup yang diubahkan Kristus. Hidup yang diubahkan Kristus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diubahkan artinya dibedakan atau menjadi lain dari semula. Jadi saudara yang terkasih, setiap kita memiliki masa lalu masing-masing. Ya, kita memiliki masa lalu yang masing-masing dan mungkin hal-hal yang buruk yang pernah kita lakukan di masa lalu kita sebelum kita dipanggil di tempat ini. Bahkan kadang ketika kita sebelum dipanggil di tempat ini, kadang masa lalu itu terus mengintimidasi kita. Ya, terus mengintimidasi kita. Karena apa? Karena itu hal tersebut, perlakuan tersebut, tindakan tersebut yang tidak baik tersebut kita lakukan secara berulang-ulang. Tapi pada pagi ini saudara yang terkasih, kita akan belajar dari kisah kehidupan Zakheus. Ya, kehidupan Zakheus. Perjumpaan Yesus dengan Zakheus membuat suatu perubahan yang besar di dalam kehidupan Zakheus. Ya. Ketika Zakheus datang ke kota Yeriko, dan dalam keterbatasan si Zakheus, saudara yang terkasih, dia berusaha untuk melihat Yesus. Ya, dia berusaha untuk melihat Yesus. Dia tidak menyerah. Sampai-sampai dia memanjat pohon ara, dan dia memiliki badan yang pendek. Dikatakan di ayat yang ketiga, dikatakan di sana ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ketika ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ya. Kalau kita belajar dari kehidupan Zakheus, Zakheus ini adalah seorang kepala, ya bukan lagi hanya pemungut cukai, tapi dia adalah kepala pemungut cukai seperti yang dikatakan di ayat yang kedua. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Jadi bukan hanya sekedar bukan hanya pemungut cukai, tapi dia kepala pemungut cukai yang mengepalai pemungut cukai yang lain. Jadi saudaraku yang terkasih, pada pagi ini
Kalau kita belajar bahwa pemungut cukai itu adalah bisa kita artikan sebagai yang menagih pajak, ya, menagih pajak. Jadi kita menagih pajak itu sering berlaku curang, ya, mengambil yang bukan bagiannya. Jadi pada pagi ini saudara yang terkasih, kita akan belajar beberapa ciri-ciri orang yang mau hidupnya diubahkan Tuhan. Ya. Ciri-ciri orang yang mau hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Yang pertama yaitu memiliki rasa keingintahuan yang besar tentang Yesus. Bisa kita lihat dari ayat yang ketiga. Di situ dikatakan ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ya, Zakheus ini memiliki rasa keingintahuan. Ya, biasanya juga dikatakan yang kepo. Dia pengen melihat siapakah Yesus itu, bagaimana kepentingan Yesus itu. Ya, jadi saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Ketika kita mau hidup kita diubahkan oleh Tuhan, ya, ketika kita mau meninggalkan masa lalu kita, ya, kita harus memiliki keingintahuan yang besar tentang Yesus. Kita harus memiliki keingintahuan yang besar tentang Yesus, saudara yang terkasih. Ya, kita harus memiliki dan juga kita harus berusaha melihat Yesus dengan mata iman kita, ya, supaya kita bisa mengenal siapakah Yesus itu sebenarnya. Jadi saudara yang terkasih, ketika kita mau hidup kita mau diubahkan oleh Tuhan, ya, kita juga harus memiliki rasa keingintahuan. Yang paling kita lakukan itu memiliki keingintahuan kita kepada Tuhan. Ya, siapakah Yesus itu? Kita harus mencari tahu siapa sih Yesus itu sebenarnya, ya, supaya kita mampu mengenal Yesus. Jadi yang kedua yang kita lakukan itu bagaimana ciri-ciri orang yang hidupnya mau diubahkan oleh Kristus, yaitu harus mampu melepaskan harga diri. Yang bisa kita lihat dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Di ayat keempat dikatakan di sini, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus dan yang akan lewat itu. Ya, kita lihat di situ ya. Di Zakheus dia memanjat pohon ara. Ya, dia posisinya sebagai kepala pemungut cukai, saudara yang terkasih. Dia sebagai kepala pemungut cukai seharusnya dia memiliki otoritas atau dia memiliki harga diri. Malulah, masa dia harus manjat pohon ara? Tapi dia tidak. Zakheus ini tidak, saudara yang terkasih. Saking keingintahuannya, ya, melihat Yesus itu, dia mampu melupakan dirinya sebagai kepala pemungut cukai, saudara yang terkasih. Nah, begitu demikian juga kita pada pagi ini, ketika kita mau ingin bertemu dengan Yesus, kita mau hidup kita diubahkan oleh Yesus, kita harus mampu meninggalkan segala sesuatu yang mungkin bagi kita, ya, mungkin bagi kita hal itu sangat berguna bagi kita. Terkadang atau mungkin kita memiliki jabatan yang tinggi, ya. Terkadang kita merasa jabatan kita itu sangat penting, tapi dapat menghalangi kita untuk bertemu dengan Yesus, saudara yang terkasih. Tapi pada pagi ini kita akan belajar bahwa ketika kita mau bertemu dengan Yesus, kita harus melupakan jabatan kita, melepaskan harga diri kita hanya untuk bertemu dengan Yesus. Ya. Supaya apa, saudara yang terkasih? Supaya apa yang sudah kita miliki, apa yang membuat kesenangan kita tidak menghalangi kita untuk bertemu dengan Yesus, saudara yang terkasih. Yang ketiga yaitu mampu meresponi panggilan Yesus. Ya, mampu meresponi panggilan Yesus. Yang bisa kita lihat dalam ayat yang kelima. Di sana dikatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Dan di ayat ke-6 dikatakan, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ya, kata keharusan di sana yaitu sesuatu hal, kata keharusan itu bahwa harus dilakukan. Ya, Yesus harus menumpang di rumahnya si Zakheus. Dan apa respon Zakheus, saudara yang terkasih? Dia segera turun dan Zakheus ini sangat bersuka cita. Jadi saudara yang terkasih, ketika kita meresponi panggilan Yesus, Roh Kudus yang bekerja dalam setiap kehidupan kita, ya. Ketika Yesus mengatakan bahwa Yesus akan menumpang di rumah Zakheus, Zakheus mengalami perubahan, saudara-saudara yang terkasih. Mungkin yang sekelilingnya mengenal Zakheus ini adalah orang yang berdosa, ya. Dikatakan seperti di ayat yang ke-7 itu,
Sebab semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Zakheus tidak peduli, saudara yang terkasih. Dia tidak peduli dengan akan hal apa yang dikatakan oleh orang-orang yang di sekelilingnya. Dia mau dikatakan seperti apa, tapi dia tidak peduli. Tapi dia segera turun dari pohon ara tersebut. Dia menerima Yesus dan dia bersuka cita. Jadi kita saudara yang terkasih, ya, bagaimana kita meresponi panggilan Yesus dalam kehidupan kita, ya? Ketika kita meresponi panggilan Tuhan, ya, hidup kita akan berubah, saudara yang terkasih. Yang mungkin dulunya kita adalah seorang yang mungkin yang emosian, tapi ketika kita bertemu dengan Yesus, kita diubahkan. Mungkin istilah kita yang emosian menjadi sabar, ya. Yang dulunya kita hanya mementingkan diri sendiri, kita sudah mulai peduli dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi saudara yang terkasih, kita harus mampu meresponi panggilan Yesus. Satu ilustrasi yang mungkin pada pagi ini akan mampu membuat kita semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Ilustrasi tentang kesaksian hidup. Ada seorang gadis berdiri di pinggir keramaian selagi ayahnya memberikan suatu kesaksian tentang apa yang telah diperbuat Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Dia menyaksikan bagaimana Tuhan menyelamatkan dia dan menarik dia dari gaya hidupnya sebagai seorang pemabuk. Pada hari itu, ada seorang sinis yang berdiri di antara kerumunan tersebut yang tidak tahan lagi mendengar segala omongan kosong tentang agama tersebut. Lalu orang sinis ini berteriak. Dia berteriak, "Kenapa Anda tidak duduk dan diam saja? Hai orang tua, Anda hanyalah bermimpi," kata laki-laki yang sinis ini. Tak beberapa lama kemudian, orang sinis ini merasa ada yang menarik lengan bajunya di bagian bawah. Ketika dia menoleh ke bawah dan ternyata itu adalah gadis kecil ini. Anak itu menatap lekat-lekat dan berkata, "Tuan, itu adalah ayah saya yang Anda bicarakan. Anda mengatakan ayah saya seorang pemimpi? Biar saya ceritakan tentang ayah saya kepada Anda," kata anak kecil ini, saudara yang terkasih. Lalu dia mulai menceritakan, "Ayah saya dulu seorang pemabuk dan malam-malam pulang ke rumah dan memukuli ibu saya. Ibu menangis sepanjang malam. Dan Tuhan tahu, kami tidak memiliki pakaian yang bagus untuk dipakai karena ayah saya membelanjakannya untuk membeli whisky. Kadang-kadang saya bahkan tidak memiliki sepatu untuk dikenakan ke sekolah. Tapi lihatlah, sepatu dan baju yang saya kenakan ini adalah ayah saya mempunyai pekerjaan yang baik sekarang." Lalu sambil menunjuk ke arah suatu tempat, dia mengatakan, "Apakah Anda melihat seorang wanita yang sedang tersenyum di sana? Itu adalah ibu saya. Dia tidak lagi menangis sepanjang malam sekarang. Dia menyanyi." Kemudian, suatu kata-kata yang hebat yang mungkin merubah orang tersebut. Anak itu berkata, "Tuhan Yesus telah merubah ayah saya. Yesus telah merubah rumah kami. Jadi, jika Tuhan mengatakan ayah saya sedang bermimpi, tolong jangan bangunkan." Jadi saudara yang terkasih, ilustrasi ini sangat menyentuh saya secara pribadi. Kenapa? Benar-benar ada perubahan yang dirasakan oleh keluarga ini, ya, bahwa yang memampukan kita untuk mengubah hidup kita, ya, yang memampukan kita untuk hidup dan mau bertemu dengan Yesus adalah Yesus sendiri yang mampu mengubah kita. Manusia tidak mampu mengubah sesamanya, ya. Tapi pada pagi ini kita belajar bahwa yang mampu mengubah kita itu adalah Yesus, saudara yang terkasih. Sekalipun orang lain yang mungkin menganggap kita itu sudah tidak berguna, sudah tidak layak lagi, tapi yang mampu melayakkan kita di hadapan Yesus itu adalah Yesus sendiri, saudara yang terkasih. Jadi saudara yang terkasih, yang bisa kita lihat itu, coba kita baca dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 itu. Dikatakan di sana, "Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri
Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, ketika orang lain mengatakan bahwa Zakheus adalah seorang yang berdosa, di ayat ke-8 dia membuktikan, ya, dia membuktikan bahwa dia ketika dia bertemu dengan Yesus, dia mengalami perubahan, saudaraku yang terkasih. Ya, dia tidak hanya sekedar berkata-kata, ya, tapi dia membuktikan sampai dikatakan di ayat ke-8 itu, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi Zakheus ini saudara terkasih membuktikan bahwa dia ada mengalami perubahan ketika dia bertemu dengan Yesus. Jadi kita juga saudara yang terkasih, kita juga harus mampu membuktikan ketika kita sudah bertemu dengan Yesus. Kita harus mampu membuktikan bahwa kita sudah itu bertemu dengan Yesus. Apa yang sudah kita dapatkan ketika kita bertemu dengan Yesus, saudara yang terkasih. Ya, kita harus mampu membuktikan kepada orang lain, kepada keluarga kita khususnya. Kita harus membuktikannya. Jangan juga kita harus hanya menceritakan kepada orang lain bahwa saya sudah berubah, tapi tidak ada buktinya di tengah-tengah keluarga kita. Ya, jadi saudara yang terkasih, hasil hidup yang sudah diubahkan oleh Tuhan yaitu memperoleh keselamatan. Itu di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ketika kita mau memberikan hidup kita untuk diubahkan oleh Yesus, kita akan memperoleh keselamatan. Ya, kita akan memperoleh keselamatan. Jadi kehidupan Zakheus ini, ketika betapa bahagianya si Zakheus ketika Tuhan Yesus mau menumpang di rumahnya. Si Zakheus ini saudara yang terkasih, dia memiliki perubahan hidup yang sangat besar, penjumpaan yang sangat besar dalam kehidupannya si Zakheus, saudara yang terkasih. Jadi ketika kita mau memberikan hidup kita untuk diubahkan oleh Tuhan, kita akan mengalami keselamatan yang besar di hadapan Tuhan. Ya, Yesus bukan kedatangan Yesus untuk menemui si Zakheus bukan hanya sekedar tamu di rumah Zakheus, tapi Yesus datang sebagai juru selamat yang menyelamatkan kehidupan si Zakheus, ya, yang menyelamatkan kehidupan si Zakheus. Bahkan dikatakan di situ, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Berarti kalau bicara dengan rumah, berarti seisi rumah tersebut, ya, orang tua kita, bahkan kakak adik kita, bahkan kita secara pribadi diselamatkan oleh Tuhan Yesus, saudara yang terkasih. Jadi pada pagi ini kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita mau diubahkan oleh Tuhan, mau hidup menjadi kebenaran firman Tuhan, saudara yang terkasih. Kita belajar dari kisah Zakheus ini. Atau belakang kita tidak akan mampu, ya, tidak akan mampu untuk menahan kita, untuk bisa merubah ketika kita mau memiliki kemauan, ya, memiliki kemauan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi saudara yang terkasih, pada pagi ini singkat firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi ini, biarlah Dewa Zakheus ini kita masing-masing bisa belajar bahwa ketika kita mau hidup dan kita mau mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, mari kita bersama kepada Tuhan. Amin.